Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini mau membahas tentang karena sebelum-sebelumnya membahas tentang produk digital ya, cuma kali ini Sirtiman mau nyelipin ya tentang karena lagi rame ya per apa sih perang antara Menteri Pendidikan dan MPR DPR. Nah, di sini Sirtiman mau mau apa ya mau membahas tentang ya ya apa sih keputusan ya Menteri Pendidikan menggunakan seragam baru. Nah, di sini Sirtiman terus terang apa ya mau ngomongin apa tentang seragam, tentang dana bos dan lain-lain. Itu sebenarnya hal yang apa ya, justru ya cuma cari proyek aja gitu. Sedangkan yang harus dipikirkan itu adalah si anaknya sendiri, si muridnya sendiri, terutama mengarah ke kurikulum. Dalam hal ini oke lah, kalau kita bahas tentang seragam dulu ya. Seragam yang udah jelas kalau seragamnya diganti akan berefek ya. Efeknya ini harus diperhatikan nih. Harus dikasih solusi. Efeknya kayak gimana? Kayak pedagang-pedagang seragam sekolah banyak yang produknya ya udah expired ya, kada luar nggak ada yang mau beli ya. Juga ya masalah orang tua juga jadi keluar dana lagi, keluar ya istilahnya ngebebanin keluarga ya. Pendidikan seharusnya ini ya jangan, nggak harus mahal gitu, nggak harus mahal apalagi kalau anak SD atau SMP. Gimana caranya ya kalau misalnya mau ganti seragam ya distribusiin ya, dan kalau bisa mau nggak mau tanggung jawab gitu ke pedagang-pedagang. Kalau boleh ya ditukar atau ditukar yang baru mau nggak mau, soalnya hubungannya ke situ. Ini yang harus dipikirkan gitu. Dan ya seharusnya ya jangan langsung getok palu langsung harus ganti seragam. Seharusnya ya bikin angket dulu atau gimana caranya biar pelan-pelan dikikis ya, yang penjual-penjual seragam tuh dihabisin stoknya dulu atau gimana ya. Pokoknya dalam waktu ya 5 sampai 10 tahun nih harus ada programnya itu. Jangan cuma tahu-tahu ganti seragam. Itu kayak apa ya? Ya kayak orang nggak kayak orang bukan orang pinter lah, padahal dia di departemen apa pendidikan gitu loh. Dan di sini ya seharusnya pendidikan tuh nggak terlalu bahas tentang dana, tentang seragam. Harusnya bahas tentang kurikulum yang benar-benar kepake di masa depan itu. Ini masalah kurikulum yang kepake ya, kayak si anak aja, anak SD ya dijejelin materi-materi yang terlalu berat ya. Jadinya terus terang aja ya, kecil SD udah harus bahasa Inggris kelas 1 ya. Mereka sebenarnya kelas 1 tuh benar-benar tahap yang dari masa kanak-kanak ke ya mulai jadi anak ya, mulai mau remaja gitu. Seharusnya jangan dibebanin mentalnya dengan pelajaran-pelajaran yang susah, justru diarahkan ke gimana caranya biar dia senang belajar, dia minat baca buku, dia suka pelajaran yang berhubungan dengan ya kejadian nyata ya. Jangan kebanyakan teori juga gitu. Mungkin kalau urusan teori itu taruhlah di kampus atau di kuliah gitu ya. Dan ini seharusnya anaknya diarahkan ke keterampilan, ke minat, ke gimana caranya dia ini enjoy ya sekolah tapi juga nggak stres gitu. Banyakkan PR, tugas, guru lagi ngasih apa sih tugas harus video sama orang tua, harus video sama harus olahraga video, harus apa-apa video. Jadinya orang tuanya juga ya maksudnya mungkin baik ya, hubungan biar di rumah itu kepantau, cuma nggak tepat sasaran gitu. Di sini langsung aja ya statement, kalau dari SD ya kalau bisa dikurangin materinya jadi agak lebih ya, lebih familiar dengan mental sama si anaknya, bocahnya gitu ya. Terus kalau SMP ya kalau bisa mengarah ke SMK, itu pelajarannya benar-benar logis ya, logis dalam artian ya ini harus kejam. Kalau misalnya matematik ini ya entah dia di
setelah lulus SMK ini matematik ini di kehidupan nyata itu apa sih? Dia harus cari kerja atau dia harus buka usaha gitu aja kan, cari makan gitu loh. Ya kayak beli makanan ya nggak pakai matematik tuh, beli makan itu pakai duit. Nah seharusnya masalah pendidikan finansial ini, entah itu akuntansi, entah itu keuangan, entah itu perdagangan jual beli, entah itu gimana caranya cari duit, ya dari keterampilan ini yang diarahkan tuh. Jadi pas SMK ini jadi punya keterampilan, jadi pas lulus dia bisa benar-benar kepake gitu loh. Kadang oke lah SMK-nya dia mesin atau elektronik, cuma giliran lulus nggak kepake gitu. Dia ujung-ujungnya ngelamar jadi ojol, ujung-ujungnya dicari duit intinya. Karena di sini sebenarnya ini yang harus dibenahin, jangan sampai kejadian ya seperti itu. Udah lulus SMK jadi ojol, lulus sarjana jadi ojol, ya percuma juga gitu. Di sekolah nih ngajarin apa gitu. Makanya ya kalau bisa mulai ya bikin kurikulum nih, gimana cara anak nih bisa paham finansial. Kita tuh harus sumber daya tuh di masa depan ya, Indonesia Merdeka ini harus benar-benar anak ini bisa bisnisnya bagus, kerjanya juga profesional. Itu yang harus dari sekarang tuh dibenahi. Kurikulum sekolah harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai ada materi pelajaran yang benar-benar mubazir gitu. Ngajarin dasarnya boleh. Cuma kalau kayak minat sebaiknya kalau kayak hal-hal yang terlalu teori kayak kimia ini sebenarnya dibikin kursus aja gitu. Soalnya jadi masukin pelajaran, karena nggak kepake juga itu kalau udah gede. Kita tuh makan cari duit, bukan ngoprek ngurusin garam unsurnya apa, ngurusin unsurnya apa gitu. Ya itu yang harus di nomor satuin gitu, kurikulum yang harus di nomor satuin. Masalah gimana caranya anak ini bisa survive ya, bisa cari duit, bisa gimana caranya bisa dia kaya gitu. Anak itu dibikin gimana caranya dia jenjangnya tuh ke arah kaya gitu, jangan ke arah miskin. Jangan buang-buang kurikulum materi yang gak berguna di masa depannya gitu. Makanya kalau ada produk apa pelajaran-pelajaran seperti itu ya jadiin kursus aja itu buat yang minat. Jangan harus semuanya belajar kimia, nggak masuk otak juga. Semuanya belajar matematik nggak masuk otak juga itu. Jadi kebanyakan ya habis lulus sekolah nggak kepake itu. Jangankan ini ya di kuliah di kampus juga kurikulumnya juga nggak kepake itu. Gimana caranya sih aku kayak misalnya ya kayak di kuliah ini, kayak ya ibaratnya kayak perusahaan Apple lah yang berusaha ya untuk memikirkan di masa depan ini produknya ini masih bisa kepake enggak. Seperti itu loh, kurikulum juga seharusnya seperti itu. 5 tahun atau 10 tahun lagi ini masih bisa kepake enggak. Jangan cuma kayak dulu Sirtiman ya di Gunadarma belajar komputernya WS ya udah gitu aja, Windows, dan kenyataannya sampai sekarang nggak kepake. Itu juga dulu ada kayak produk Apple, dia buat iPhone sampai sekarang masih kepake gitu. Karena apa? Karena fungsinya dia memikirkan untuk di zaman sekarang masih bisa digunakan, masih bisa untuk internet, masih bisa untuk dengar musik, masih bisa untuk ya pokoknya nonton YouTube. Itu yang harus dipikirkan, gimana caranya agar masa depan ini dipersiapkan gitu. Oke, jadi untuk kurikulum yang yang menyedihkan ini mendingan diganti lah. Gimana caranya sih nggak ada orang-orang pintar Pak dari bangsa Indonesia untuk ngurusin ini gitu. Masa harus Sirtiman sendiri? Kalau Sirtiman jadi istilah yang dikasih kepercayaan ya udah jelas setiap sekolah belajar finansial, belajar akuntansi, akunting, belajar cari duit, belajar skill, edit foto, edit video, itu kepake gitu loh. Jangan cuma motor, ojol, itu ya ya kasihan kalau jadi harus skillnya nggak kepake dan dia harus
cari duit di zona yang nyampur sama orang-orang tua, sama orang yang nggak ada skillnya cuma bisa nyetir doang istilahnya. Mubazir, kurikulum mubazir. Oke guys, jadi itu aja ya. Orang tua sekarang ya harus benar-benar ngarahin anaknya, orang tua sekarang harus cari cara gimana anaknya biar survive di masa depan. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.